warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Azura Boru Sembiring. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, Stambuk 2019, NIM 1905-01032 dari Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk penjelasan lebih lanjut, stay tune video berikutnya. Sebelum lebih jauh kita memahami apa permintaan dan penawaran tenaga kerja, mari kita simak apa itu pasar tenaga kerja. Pasar dikenal sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu produk yang memiliki nilai tambah, yang dimana jika kita mengenal pasar yang berwujud adanya jual beli barang dan jasa sebagai output dari sebuah proses produksi. Hal ini dengan konsep pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi yang akan menghasilkan output barang dan jasa. Unsur tenaga kerja yang berada dalam pasar tenaga kerja menunjukkan telah berlangsungnya kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja pasar. Tenaga kerja sebagai suatu keadaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan output barang atau jasa yang dalam proses produksinya membutuhkan faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja sebagai bentuk permintaan ini juga dapat mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi perekonomian secara umum dikenal memiliki hubungan dengan keadaan pasar tenaga kerja. Kondisi perekonomian yang berada pada keadaan baik atau mengalami pertumbuhan memberikan hubungan akan terwujudnya permintaan tenaga kerja, mengalami peningkatan yang dalam arti lain tingkat pengangguran rendah. Kemudian kita masuk ke permintaan. Permintaan didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dihendaki oleh pengusaha untuk diperkerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Miller dan Meiners tahun 1993 berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marginal produk atau value of marginal product. Nilai marginal produk merupakan perkalian antara produk fisik marginal dengan harga produk yang bersangkutan. Produk fisik marginal adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambah satu unit input variabel atau tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik, sumber daya manusia atau pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan, pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Menurut G.S. Becker tahun 1976, kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang. Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontraversi dari leisure menimbulkan penderitaan sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan. Sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.
Demikianlah presentasi saya hari ini mengenai permintaan dan penawaran dan apa itu pasar tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.